Ada cucuku rupanya. Kenapa tidak bilang dulu kalau mau datang, Num? Sudah lama di sini, ujar ibu langsung menghampiri kami yang duduk lesehan di teras rumah. Setelah kepergian Cahaya, aku menelepon ibu karena tidak bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci. Tidak berapa lama, ibu dan bapak pun pulang dengan wajah sumringah, bahagia karena dikunjungi cucu yang sudah lama tak datang. Ranum tidak mau merepotkan ibu, makanya tidak bilang dulu. Baru beberapa menit saja kok, Bu, ujarku mengikuti langkah kaki ibu yang masuk terlebih dahulu. Sedangkan Sanum, dia langsung meminta bapak mengambil joran pancing untuk bisa mendapatkan ikan dari kolam. Dan bapakku tidak bisa menolak keinginan cucunya itu. Di sini, Sanum seperti putri raja yang akan mendapatkan apapun sesuai permintaannya. Hanya berdua, Num. Suamimu dan Cahaya tak ikut, tanya ibu lagi seraya menyimpan gelas berisikan air di depanku. Tidak, Bu, Mas Sandi kerja. Dan Cahaya, sebenarnya tadi dia ikut, tapi pulang lagi. Kenapa? Biasanya juga tidak mau jauh darimu. Wanita seumuran mertuaku itu duduk di sofa tepat di sampingku. Keningnya mengkerut, menambah lipatan keriput di wajah itu. Dia anak orang lain, Bu. Tak perlulah selalu ikut kemanapun aku pergi, termasuk pulang ke sini. Ranum, tutur ibu kaget dengan jawaban yang aku berikan. Aku menggenggam tangan wanita yang telah melahirkanku itu, lalu menatapnya lekat dengan mata sendu. Ranum akan berpisah dengan Mas Sandi, Bu. Innalillahi. Kenapa, Nak? Ada masalah apa hingga kamu memutuskan untuk berpisah? Ibu kembali bertanya. Aku menjelaskan dengan rinci masalah yang aku hadapi dengan Mas Sandi. Semuanya akan beberkan tanpa ada yang ditutupi, termasuk memperlihatkan foto pernikahan mereka yang aku bawa sebagai barang bukti. Ini beneran Sandi, ujar ibu dengan raut kaget melihat kertas yang aku sodorkan. Tentulah, ibuku itu akan sangat terkejut dengan berita yang kubawa. Pasalnya, aku maupun Mas Sandi tidak pernah menceritakan urusan rumah tangga kami kepada siapapun, ibu dan bapak maupun pada mama. Akan tetapi, kali ini semuanya sudah tidak bisa kupendam. Masalahku terlalu besar untuk dihadapi seorang diri. Iya, Bu, dia Mas Sandi. Mereka menikah 6 bulan yang lalu. Dan aku baru tahu akhir-akhir ini. Apa Ranum egois jika meminta pisah darinya? Ibu menggelengkan kepala. Ia menarikku lalu memeluk putri semata wayangnya ini. Aku kembali terseduh di pelukan ibu. Sekuat hati menahan diri untuk tidak menangis. Nyatanya aku tidak bisa. Dari dulu pun aku tidak bisa menyembunyikan kesedihan dari wanita paling sabar ini. Aku selalu menyerah dan akhirnya menceritakan semuanya pada dia. Aku dan ibu menangis bersama hingga akhirnya bapak masuk seraya membawa baju seragam sekolah Sanum. Ada apa ini? Kenapa ibu dan Ranum menangis? Tanyanya, menatapku dan ibu bergantian. Kami saling melepaskan pelukan. Aku menunduk, tidak berani melihat ke arah bapak yang berdiri di ambang pintu. Akan ibu ceritakan, Pak, tapi tidak sekarang. Sanum mana? Kenapa bapak membawa bajunya? Dia mandi dari air selang di dekat kolam. Mana baju gantinya? Bukannya suruh ganti baju dulu, seragamnya jadi kotor nih, tutur bapak memberikan baju Sanum padaku. Sudah, cuma masalah baju doang. Num, kamu bawa bajunya Sanum kan? Pergi mandiin dia. Ibu dan bapak mau bicara dulu. Aku mengangguk, kemudian keluar dari rumah, membiarkan kedua orang tuaku berbicara empat mata. Aku mengambil baju Sanum dari dalam mobil, kemudian menghampiri putriku yang sedang bermain air seorang diri. Di sampingnya ada ember berisikan ikan nila yang tadi dia tangkap bersama bapak.
Sudah mandinya? Yuk pakai baju. Tuh lihat, langitnya sudah gelap sah. Sebentar lagi akan turun hujan. Sanu mendongak melihat langit yang mulai menurunkan air dari atas sana. Gadis kecil itu segera menghampiriku dan akhirnya hujan pun turun dengan sangat lebat. Setelah kami masuk ke rumah, tiba-tiba saja ingatanku melayang pada Cahaya. Apakah saat ini anak itu sudah di rumah atau masih di bawah Sony berkeliling taman? Aku mengambil ponsel, mengirimkan pesan pada Sony untuk memastikan keadaan Cahaya. Anak itu, baru juga sebentar aku jauh darinya. Hati ini sudah merasa tak tenang, takut dia kenapa-kenapa di sana. Bunda, apa kakak masih di taman? Kasihan sekali jika kakak kehujanan. Dia sangat takut petir, Bunda. Sanu melihatku dengan wajah ditekuk seraya memilih handuk yang tadi dia pakai. Kakak baik-baik saja sayang. Nih, lagi minum susu di rumah nenek Tami, ujarku, menyodorkan ponsel yang menampakkan gambar Cahaya. Tidak lama setelah aku mengirimkan pesan pada Sony, pria itu langsung membalasnya dengan sebuah foto. Aku bisa bernapas lega saat tahu Cahaya baik-baik saja. Pukul 4 sore, hujan masih membasahi bumi. Sanum yang kedinginan serta kelelahan setelah bermain tadi kini sudah terlelap, meringkuk di kamarku semasa gadis. Di sampingnya, aku tengah fokus pada layar ponsel yang menampilkan isi rumah Mas Sandi. Masih sepi. Pemilik rumah masih belum pulang dari tempat kerjanya. Namun, saat aku hendak mematikan layar tersebut, pergerakan mulai terlihat. Seorang pria masuk ke dalam kamar dengan langkah tergesa. Sepertinya dia sangat kelelahan, ujarku, seraya masih melihat layar ponsel. Mas Sandi berjalan ke arah lemari pakaian. Dia membukanya, lalu menutup pintu lemari dengan kasar. Mas Sandi berkacak pinggang, seraya memindai seluruh ruangan kamar yang sudah tidak seperti biasanya. Aku menurunkan seluruh foto kebersamaan kami yang ada di sana, lalu menyimpannya di pojok ruangan, masih di ruangan yang sama. Pria beralis tebal itu merogoh kantong celananya, mengeluarkan ponsel, dan gawe di sampingku bergetar dengan nama Mas Sandi sebagai orang yang menghubungiku. Halo, ucapku tenang, mengangkat panggilan darinya. Kamu beneran pergi, Ranum? Menurutmu, apa aku akan tetap bertahan setelah banyak kebohongan yang kamu ciptakan? Ujarku, membuat dia mengerang kesal. Bisa aku lihat, Mas Sandi menyuka rambutnya, kemudian duduk di samping ranjang dengan ponsel masih menempel di telinga. Setidaknya kamu pamit padaku jika akan pergi, bukan tiba-tiba meninggalkan rumah dengan keadaan berantakan. Bekas makan tidak dibereskan, mainan anak-anak berserakan. Kamu pikir aku ini apa? Babu yang harus mengerjakan rumah. Aku sudah izin, bahkan dari kemarin aku sudah mengatakan akan pergi. Kamu pun tidak membujukku kan? Membiarkan saja aku pergi. Aku sudah memintamu untuk tidak pergi, Ranum, ujar Mas Sandi cepat. Dia begitu kesal menjawab ucapanku. Meminta dan membujuk beda, Mas. Dari awal kebohonganmu terbongkar, tidak aku lihat darimu rasa penyesalan. Maafmu hanya di bibir saja, sedangkan wajahmu datar. Ketakutanmu bukan kehilangan aku, tapi kehilangan pengasuh anakmu. Dan untuk rumah, bukannya kamu masih punya satu istri? Suruh saja dia yang membereskan rumahmu. Beres bukan? Apa maksudmu? Ujar Mas Sandi. Aku tersenyum miring melihat dia yang kaget setelah aku menyinggung soal pernikahannya dengan Mawar. Sepertinya dia tidak menyangka jika aku akan berucap demikian. Jangan pura-pura tidak tahu apa-apa, Mas. Tanyakan saja pada hatimu, kenapa aku bicara seperti ini. Jika kamu saja bisa melakukan hal sesuka hatimu, maka jangan halangi aku untuk melakukan apa yang aku mau. Sekarang lebih baik kamu jemput Cahaya di rumah Mama dan silahkan
urus putrimu tanpa aku. Aku mundur jadi pengasuh sekaligus istrimu, Mas. Terima kasih untuk luka yang begitu dalam ini. Dan selamat bertemu di pengadilan agama, Mas Sandi. Aku langsung menutup panggilan telepon, lalu memblokir nomor pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku. Sekarang aku tidak ingin mendengar kabar apapun darinya. Aku ingin fokus menata hati dan masa depanku bersama Sanum. Sudah cukup, aku mengeluarkan air mata untuk dia yang tak pernah bisa menghargai keberadaanku di hidupnya. Aku benar-benar sudah mantap untuk mengakhiri pernikahan ini. Num, bisa keluar dulu. Katanya bapak mau bicara denganmu, ujar ibu yang tiba-tiba masuk ke kamarku. Aku mengangguk, kemudian meninggalkan kamar setelah sebelumnya menaikkan selimut sampai batas dada putriku. Kuusap pipinya, lalu mencium pucuk kepalanya singkat. Ada apa, Pak? Tanyaku. Setelah kami duduk bertiga di ruang tengah. Begini, Num, tadi Bapak sudah mendengar tentang masalahmu dari ibu. Sekarang Bapak ingin mendengar langsung darimu tentang ujian yang sedang menimpa rumah tanggamu. Coba kamu ceritakan pada Bapak. Aku tidak langsung bicara, menarik napas terlebih dahulu, hingga akhirnya aku menceritakan apa yang ingin Bapak dengar dariku. Kali ini tidak ada air mata. Sepertinya buliran bening dari netraku sudah mengering, atau mungkin hatiku sudah kebal dengan rasa sakit ini. Jadi, kamu memilih berpisah dari Sandi? Tanya Bapak setelah aku menjelaskan semuanya. Dan aku menjawab iya untuk pertanyaan itu. Num, ujian rumah tangga setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta, kesehatan, dan juga kesetiaan. Mungkin apa yang sedang kamu alami ini sebuah ujian untuk meninggikan derajatmu, juga untuk menguji keimananmu. Jika Bapak harus memberi saran, pikirkan lagi keinginanmu untuk berpisah. Bapak ini apa-apaan sih? Bukannya memberi dukungan pada anaknya, malah menyuruh mengurungkan niat untuk berpisah. Bapak ini bapaknya Ranum atau si Sandi itu sih, ujar ibu menyela ucapan suaminya itu. Aku tidak mengerti apa maksud Bapak bicara seperti itu. Jujur, aku kecewa. Pikirku Bapak akan mendukungku keputusan ini. Tapi sepertinya ia keberatan. Aku dan Mas Sandi berpisah. Dengarkan dulu, Bu. Jika suami dihasut setan, istri yang harus menyadarkan bahwa suaminya kembali ke jalan Tuhan, bukan meninggalkan. Bapak tidak menghalangi Ranum untuk bercerai, tapi jika masih bisa dipertahankan, kenapa harus berpisah? Ingat, ada Sanum di antara mereka. Putrimu itu butuh kasih sayang ayahnya, Num. Gak bisa. Ibu tidak setuju dengan pendapat Bapak. Sandi itu bukan dihasut setan, tapi dia setannya. Khilaf kok lama banget sampai nikah lagi. Berarti Sandi tidak berzina dong kalau sudah nikah sama istrinya, ujar Bapak lagi menoleh ke arahku yang hanya diam. Emang sudah nikah, tapi tanpa sepengetahuan Ranum. Dia poligami, tapi tidak dengan adabnya. Si Bapak mah gimana sih, malah mendukung pengkhianat daripada anaknya sendiri. Pusing, ibu ngomong sama Bapak, ucap ibu bersungut-sungut. Aku yang berada di tengah-tengah mereka tidak bisa memihak pada siapapun. Justru kepalaku malah ikut pusing dengan dua pendapat yang berbeda. Apa iya, aku ini terburu-buru dalam mengambil keputusan? Haruskah aku bertahan dan membawa Mas Sandi kembali padaku dan anak-anak? Tiba-tiba aku bergidik ngeri membayangkan dia yang berbagi peluh dengan Mawar. Setelahnya dia kembali padaku dan berbagi liur denganku. Assalamualaikum, Pak, Bu. Aku beserta Bapak dan Ibu menoleh ke arah luar saat suara pria terdengar mengucapkan salam. Siapa, Pak? Tanya ibu. Nggak tahu, mungkin Sandi mau jemput Ranum dan Sanum,
tutur bapak seraya berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Benarkah itu Mas Sandi? Aku meraba dada yang kembali berdetak sangat kencang. Tidak, aku tidak mau ikut pulang dengannya. Bersambung.